Kali ini saya ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan di mana saat ini perubahan media yang ada di kita saat ini semua sudah terkoneksi dengan yang namanya internet, dan sehari-hari kita bergaul dengan ponsel pintar. Dengan adanya teknologi yang begitu pesat, khususnya teknologi internet dengan berbagai fitur-fitur internet yang memanjakan bagi penggunanya, otomatis juga merubah mindset maupun kebutuhan masyarakat, khususnya yang ingin mendapatkan informasi. Bagaimana dengan keberadaan media konvensional di tengah tsunami informasi dan di tengah maraknya new media? Kami sempat beberapa waktu lalu juga mewawancara, bisa dibilang pakar komunikasi dari Fakultas FISIP Unpad, Dr. Herman, itu mengatakan bahwa sekarang ini adalah era new media. Dulu ketika orang ingin mendapatkan informasi, sebelum adanya tsunami informasi yang saat ini bertebaran di berbagai platform media sosial, dulu orang-orang ingin mendapatkan informasi itu hanya melalui beberapa media saja. Ya, salah satunya adalah media radio, kemudian televisi, kemudian media cetak, newspaper. Nah, saat ini sudah jauh berubah, dan begitu banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan masyarakat dari berbagai macam platform media sosial. Sebut saja misalnya Facebook. Facebook selain menjadi media untuk berkomunikasinya masyarakat melalui platform media sosial ini, juga ada berbagai platform media yang akhir-akhir ini sangat banyak penggunanya, atau yang benar-benar memiliki rating terbanyak penggunanya, yaitu TikTok. Kemudian ada Instagram, juga ada Twitter. Dari beberapa platform media sosial ini memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki pengguna sendiri. Facebook sendiri pernah dilakukan survei oleh salah satu lembaga survei, khususnya 2019 lalu menjelang Pilkada dan Pilpres. Itu Facebook penggunanya untuk di Indonesia sendiri paling banyak penggunanya itu adalah di wilayah Indonesia Timur. Nah, kalau informasi ini keliru nanti bisa kita benahi bersama-sama. Kemudian Twitter itu lebih banyak digunakan oleh kalangan elit, khususnya para politisi. Satu lagi pendatang baru, TikTok. TikTok dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan penggunanya. Melalui video durasi pendek, mengajak penggunanya untuk selalu menggunakan atau selalu mengupdate informasi melalui scroll video-video yang ditampilkan. Nah, pengguna TikTok ini beragam. Selain banyak dari kalangan anak milenial, ada juga anak muda, ada juga dari usia 30 sampai 40 ke atas. Menariknya, selain Instagram dan platform media lainnya, TikTok ini merajai juga informasi-informasi tercepat yang bisa didapatkan melalui video-video yang disebarkan. Selain itu, ada salah satu bagian dari TikTok itu yang benar-benar bisa membantu UMKM yang ada di Indonesia khususnya, yaitu melalui TikTok Shop. Hampir setiap kita scroll video TikTok, kita akan mendapat beberapa promosi produk. Selalu disebutkan ada keranjang kuning. Perubahan new media saat ini juga memaksa penggunanya mau tidak mau
harus terjun dan menggunakan media sosial yang paling banyak digandrungi atau paling banyak pengikutnya. Salah satu catatan saya adalah bahwa di era new media saat ini ada dua tipikal pengguna media sosial. Yang pertama itu adalah pengguna media sosial yang karakternya adalah membaca. Jadi apapun itu tulisan yang ada di media sosial itu, dia akan membacanya dengan sampai selesai. Yang kedua adalah tipikal pengguna media sosial menonton. Jadi dia tidak terlalu tertarik tulisan yang panjang-panjang. Dia lebih tertarik dengan tontonan atau video-video, baik durasi pendek ataupun durasi panjang. Nah, tipikal-tipikal ini dimanfaatkan oleh para kreator untuk membuat konten-konten mereka sehingga bisa dinikmati oleh dua pengguna atau pembaca dan penonton ini. Nah, untuk penonton sendiri dengan maraknya podcast ini, yang kita lihat di mana-mana hampir seluruh artis itu memiliki podcast. Kami juga memiliki podcast. Saya juga memiliki podcast dan beberapa teman-teman khususnya kita di Palu dan Sulawesi Tengah sudah memiliki podcast. Nah, ini menjawab dari kebutuhan pengguna yang suka menonton dan tidak terlalu tertarik membaca. Nah, bagaimana dengan pengguna media sosial yang membaca? Yang membaca itu karakternya adalah suka membaca link-link berita yang kemudian di-share ke media-media sosial. Dua tipikal pengguna media sosial ini saat ini membantu juga meningkatkan penggunaan dari media platform digital saat ini. Saya ingin membahas soal TikTok. Kehadiran TikTok saat ini menurut pengamat digitalisasi dan internet, kemudian media sosial, yang beberapa podcast yang saya nonton, kehadiran TikTok ini adalah sebuah ancaman bagi platform-platform media lainnya, khususnya yang mirip-mirip dengan TikTok yang punya video pendek. Nah, makanya beberapa platform media sosial ketika TikTok menghadirkan video pendek yang penggunaannya melalui scroll, orang akan penasaran terus meng-scroll ke atas ke bawah untuk mendapatkan informasi terkini, apa yang dia butuhkan yang terupdate. Itu kemudian bisa dikatakan ditiru ya platform media lainnya seperti saat ini misalnya Facebook itu memiliki pilihan untuk video-video pendek seperti itu. Kemudian ya, ada di Instagram juga memiliki selain Instastory juga memiliki Reels, dan di Facebook juga begitu memiliki video-video pendek yang juga bisa di-scroll. Artinya apa? Perubahan media sosial saat ini saling berkejaran, yang terus diikuti oleh teknologi yang ada, kemudian masyarakat juga ikut mengikutinya. Ada salah satu survei yang dilakukan oleh pakar branding lah begitu. Saya menonton podcastnya di salah satu podcast, itu mengatakan bahwa untuk 2024, Pilkada 2024, media sosial menjadi raja untuk menyebarkan informasi-informasi khususnya bagi para calon-calon kandidat kepala daerah, kampanye-kampanye calon presiden maupun calon-calon legislatif. Media sosial akan menjadi pilihan yang paling cepat dan tepat untuk sampai ke masyarakat yang ingin pesan dari para politisi ini sampai di masyarakat melalui perangkat smartphone. Dan menurut pengamat ini, bahwa TikTok akan menjadi raja platform media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan semacam pencitraan yang dilakukan para calon-calon kepala daerah, tim-tim calon kepala daerah, dan calon legislatif maupun tim-tim calon presiden nanti. Karena sudah terbukti di beberapa negara khususnya di Filipina, salah satu platform media sosial yang mengantarkan presiden terpilih saat ini itu adalah
platform media sosial TikTok. Nah, kita lihat saja nanti ke depan di 2024 apakah media-media sosial ini juga akan menopang atau menjadi pilihan yang sangat membantu nantinya untuk penyampaian pencitraan-pencitraan yang akan dilakukan oleh calon kepala daerah, calon-calon presiden, para politikus-politikus, calon legislatif, maupun personal branding lainnya untuk bisa menyampaikan pesannya agar pesannya bisa sampai langsung ke masyarakat yang dituju. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Baik, saya Roni Sandi berterima kasih atas kepercayaan Anda dan sudah menonton konten ini. Sampai bertemu lagi.